Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan Moodle ya. Jadi ibu akan memberikan materi dari video YouTube. Silakan nanti kalian perhatikan materi dan membuat jurnal hariannya seperti pembelajaran sebelumnya ya. Hari ini fokus kita adalah mengenai sistem himpunan. Tentunya sebenarnya pas SMA itu kalian sudah pernah belajar sistem himpunan ya. Jadi sebenarnya ketika di perguruan tinggi di jenjang kalian sekarang itu kita sistemnya adalah mengingat kembali, mereview supaya nanti kalian lebih ingat dan lebih paham dengan materi dari sistem himpunan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu kasih tahu terlebih dahulu ya, sub CPMK-nya. Sub CPMK ini berkaitan dengan tujuan akhir yang diharapkan. Jadi, kalian diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan sistem himpunan dan kegunaannya dalam bidang keteknikan. Oke, kita lanjutkan. Apa saja materi yang dibahas pada topik ini? Yang pertama adalah operasi antar himpunan, perhitungan dan konsep himpunan, operasi himpunan dengan konsep gabungan, selisih dan komplement, dan terakhir adalah penyelesaian masalah praktis yang berkaitan dengan konsep himpunan ya. Oke, kita masuk himpunan. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu himpunan itu apa ya. Himpunan itu adalah kumpulan ya, kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, harus bisa didefinisikan dengan jelas. Kalau tidak jelas, dia tidak bisa dan tidak masuk ke dalam himpunan. Sehingga tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Contohnya apa? Kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta, jelas ya. Berarti kalau yang di luar Yogyakarta nggak termasuk ke dalam himpunan ini gitu. Kumpulan nama siswa kelas 7C yang diawali huruf K, jelas kita bisa memilih mana nama siswa yang diawali huruf K ya. Nah, tapi kalau misalnya himpunan ini ya, contoh yang bukan himpunan itu apa? Himpunan siswa cantik. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena relatif gitu, tergantung yang menilainya dia cantik atau tidak gitu ya. Jadi harus jelas, tidak boleh bersifat relatif. Kalau ini bukan termasuk himpunan. Kita lanjutkan. Nah, ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong ini himpunan yang tidak punya anggota. Misalnya himpunan buah yang rasanya asin, ada nggak contohnya? Ketika nggak ada, artinya dia termasuk himpunan kosong ya. Terus, himpunan tak kosong berarti apa? Himpunan yang memiliki anggota. Misalnya himpunan bilangan prima kurang dari 10. Bisa nggak kamu mendefinisikannya? Berapa aja? 2, 3, 5, 7. Nah, ini adalah yang bilangan prima kurang dari 10. Berarti ada anggotanya, berarti dia himpunan tak kosong. Nah, sekarang himpunan semesta. Itu adalah semesta pembicaraan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Nah, misalkan ada himpunan A, isinya 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semestanya bisa aja bilangan prima, karena bilangan ini termasuk bilangan prima ya. Bilangan asli juga, 2, 3, 5, 7 juga termasuk bilangan asli. Dan juga bilangan cacah, ini semua kemungkinan himpunan semesta dari himpunan A. Oke. Misal, yang menjadi anggota A ini adalah Damar misalnya, Monika ya, siapa lagi, Aditya ya. Nah, berarti himpunan semestanya adalah mahasiswa
PCM 1, PCM ini himpunan semestanya. Berarti semua mereka ini masuk ke dalam mahasiswa 1 PCMA ya. Oke, diagram Venn. Nah, diagram Venn ini adalah cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Jadi kita bisa menyatakan suatu kasus ke dalam diagram Venn, dan sebaliknya kita juga harus bisa membaca diagram Venn ya. Nah, diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda. Nah, S ini apa? Semesta. Ada 0 sampai 9. Nanti gambarin yang S ini terakhir ya. P, isi yang P 0, 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Tulis nama, jangan lupa ini P. Q yang ini. Semesta keseluruhan kan, yang tidak termasuk dalam P dan tidak termasuk dalam Q adalah 9 dan 8. Ini anggota P, ini anggota Q, semestanya nih keseluruhannya. Kita tulis di sini S, perwakilan dari himpunan semesta ya. Selanjutnya, suatu himpunan biasanya nih, lihat, himpunan harus huruf besar A, B, C sampai Z. Adapun benda atau objek yang termasuk ke dalam himpunan tersebut nih harus dibuat dalam kurung kurawal. Kita menyatakan suatu himpunan harus dalam huruf besar, kapital, dan dalam kurung kurawal. Misalnya, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Nih, berarti A kan sama dengan, ingat kurung kurawal. Baru bilangan cacah kan mulai dari 0 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gak masuk karena dibilang kurang dari tutup. Oke, huruf vokal A, I, U, E, O, P harus kurung kurawal, hurufnya huruf besar. Hati-hati kalau salah ya. Terus, menyatakan suatu himpunan ada 3 cara. Cara pertama dengan kata-kata. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nih, nyatainnya kayak gini. Karena dalam kata-kata. Bisa juga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, nih P bacanya dari tengah nih, X lebih besar dari 10, lebih kecil dari 40, kita definisikan X itu adalah bilangan prima. Terus yang ketiga adalah mendaftar anggotanya, ditulis satu-satu. Anggota himpunan P bilangan prima antara 10 dan 40 yaitu 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Berarti 3 cara ini bisa kalian pakai untuk menyatakan himpunan ya, bebas. Kita lanjutkan lagi. Nih, himpunan A merupakan himpunan bagian. Sekarang masuk ke himpunan bagian. Himpunan bagian itu seperti apa? Lambangnya gimana? Nih, himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Anggota A subset nih. Subset. Ya, bacanya. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B. Tuh, ada nggak contoh sini ya? Ada, nanti kita jelasin ya. Berarti nggak subset ya. Tuh, kalau subset nih. Oke. Misal himpunan K 1, 2, 3, tentukan himpunan bagian dari K yang anggotanya 1. Jadi bisa himpunan bagiannya 1 kan, 2 isinya cuma 1, yaitu 1, 2, dan 3. Kalau 2 anggota ya 1, 2, 1 dan 3 ya, 1 dan 3, 2 dan 3. Kalau 3 anggotanya ini. Seperti itu, gampang ya, ini cuma ngingat aja nih. Lanjut, menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya himpunan bagian itu rumusnya 2 pangkat N. Tuh. Himpunan bagian dari
A, B, C, D yang punya 0 anggota adalah 1, yaitu ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Yang punya 1 anggota ini, yang anggota ada 4, yang 2 anggota ada 6, 2, 3, 4, 5, 6, yang 3 anggota ada ini. Oke, kita lanjutkan dengan operasi antar himpunan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah operasi antar himpunan. Pertama adalah irisan. Ya. Irisan ya, atau intersection ya. Oke. Tuh, nih. Irisan. Irisan dari A dan B lambangnya ini nih. N ya. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Yang diarsir ungu ini dia merupakan anggota A kan, dan juga anggota B. Berarti yang diarsir ungu itu adalah A irisan B. Ingat, irisan tuh lambangnya N. Oke. Lanjut. Nih, contohnya. Coba kita baca. Biar kita bisa membaca ini ya, membaca diagram. Ibu mau lihat kalian membaca anggota A itu apa saja dalamnya. Ada A kan, B, C, D, E, F kan. Kalau B-nya apa isinya? A, E, G kan. Tuh. Ini adalah anggota A dan anggota B ya. Yang menjadi irisan yang mana? Aduh. Oke. Yang menjadi ikut ya. Yang sama-sama ini A, E kan. Tuh. Nah, makanya yang diiris di tengah-tengah adalah A dan E. Harus bisa membaca diagram ya. Lagi. Nah, daerah yang diarsir nih. Yang tadi ya. Oke. Ini belum diganti nih. Ini salah nih. Ini belum diganti ya. Harusnya gini kita ubah ya. Gambarnya. Kalau ada A seperti ini, A, B, C, D, E, F, B adalah G, H, I, J, maka kalau A gabungan B-nya tidak ada, berarti dia terpisah. Ini A ya, nanti ini B terpisah ya. Isi A apa? A, B, C, D, E, F. Ini G, H, I, J. Ada nggak irisannya? Tidak ada. Makanya dikatakan bahwa A irisan B adalah himpunan kosong. Ini gambarnya salah ya. Harusnya seperti ini. Lanjut. Gabungan. Tuh. Kalau ada himpunan A dan himpunan B ketika digabungkan, ini semuanya kena arsir. Lambang gabungan ini U, union ya. Terus lanjut contohnya. Nah, ini contohnya. Oke. Misalkan A nih, isinya apa? A, B, C, D, E, F. Itu adalah anggota A, anggota B-nya adalah A, E, G. Oke. Ketika digabung, diarsir semua nih. Nah, tinggal kita isi apa aja? A, B, C, D, E, F, G yang merupakan anggota gabungannya ya. Gampang kan? Ini ulang aja. Nah, ini kayak gitu juga, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, anggota himpunan A, B, C, D, E, F. Anggota himpunan B, G, H, I, J. Nah, kalau digabungin semuanya kena arsir nih. Tapi kalau seandainya irisan B, ada nggak irisannya yang sama-sama? Yang merupakan anggota A, dia juga anggota B, ada nggak? Nggak ada ya.
berarti dia adalah himpunan kosong. Artinya apa ini bacanya? A irisan B itu himpunan kosong, artinya tidak ada gitu ya. Lanjut, komplement. Komplement itu lawannya ya. Misal ada semesta di sini, himpunan A ada di dalam lingkaran ini, berarti yang tidak termasuk himpunan A itu namanya A komplement. Nih ada tanda komplement namanya ya. Ini lambangnya A T, pangkat T ya. Tranfus. Contoh 1. Oke. Nih. Misalkan S adalah 0 sampai 10. Nah, kita gambar nih. Kita harus bisa menggambar diagram Venn. Kita buat ininya S terlebih dahulu. Terus ada B. B-nya di sini. Buat B-nya anggota B apa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Selebihnya berarti yang ada di luar B ya. Ada 0 berkeluar. 1 ada, oke, 2, 3 ada, 4 ada, 5 ada di dalam, 6, 8, 10. Nah, berarti yang di luar ini nih tranfusnya. Ini. Oke. A komplement maksud Ibu ya. Selisih himpunan. Masuk ke selisih himpunan ya. Tuh, A kurang B. Ada himpunan A dan himpunan B. Kalau ini adalah irisan ya. Kalau ini adalah gabungan. Kalau ini kurang tuh. Artinya A dibuang yang sama dengan B-nya tuh. Tinggal sisanya yang diarsir ini. Kita coba langsung ke contoh soal, ada nggak? Nah ini A adalah anggotanya A, B, C, D, E, F. B, A, E, G. A, E, G-nya kan ada di A tapi ada di B karena sama dibuang. Berarti yang merupakan himpunan A dikurang B yang ini ya. Ini adalah sifat-sifat operasi yang harus kalian pahami, sifat identitas di mana himpunan A digabung dengan tak ada anggota itu pasti A kan. Oke, sifat dominasi A irisan dengan himpunan tak ada itu adanya dipahami ya. Sifat komplement A yang tadi tuh dipahami satu-satu. Ibu minta kalian buat di jurnal hariannya gambar dari sifat operasi ini ya. Ibu kasih contoh yang ini nih ya, ini cari sendiri ya. Sifat komplement tuh ada A, ini A tranfus kan. Oke, A gabungan A tranfus, makanya semesta ya, seluruh dari himpunannya. Nih gambarin nih, gambarin. Ibu mau lihat gambarnya. Sampai sini juga. Jadi kalian paham nih setiap sifat itu maksudnya seperti apa ya. Nah sekarang ini ada beberapa ini harus kalian buat di jurnal, dijawab, membaca diagramnya, diagram Venn. Ibu kasih contoh yang ini ya. Oke. Nah, ini kalian cari sendiri nih. Ini tugasnya nih. Yang ini ya. Oke. Nyatakan bagian yang diarsir. Tuh. Caranya lihat. Ini semesta. Kita buat aja deh. Semesta isinya apa saja. Tulis semuanya kalau semesta ya. Ada 1, ada 2, ada 5, ada 7. Himpunan Q apa isinya? 2, 5, 7 kan? Kalau P isinya apa? Ada 1. Masuk nggak 2, 5, 7? Masuk, kan dia gede P-nya. 2, 5, 7. Berarti yang diarsir ini apa? Ayo. Silahkan dipikirkan. Diarsir itu adalah P dikurang Q. Sorry. Kebalik. Hapus dulu. Susah juga menghapusnya ya.
Coba kita ulang. Nah, ini anggotanya nih. Berarti yang diarsirkan itu apa? Coba kita pikirkan. S-nya 1, 2, 5, 7. P itu ini benar nggak? Sekarang kita cek tadi yang Bu tulis yang P dikurang Q, benar nggak? Punan P dikurang Q salah, karena kalau ini arsirannya yang luar ya. Nah, arsiran yang dalam. Kalau P gabungan Q benar nggak? Salah Bu, kenapa? Karena P-nya nggak kearsir, kalau digabung harusnya diarsir semua, salah juga. Terus kalau P irisan Q benar nggak? Ayo, P dan Q yang sama-sama anggota. Nah ini jawabannya. P irisan Q artinya yang sama-sama anggota P dan sama-sama anggota Q. Nah ini cari sendiri ya. Ini juga, ini juga, ini juga, dan ini. Oke, kalau ada permasalahan boleh nanti didiskusikan di grup. Nanti jangan lupa dibuat jurnal hariannya dan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.